Pada dunia yang terus berubah ini, BRIC muncul sebagai aliansi ekonomi dan geopolitik yang tidak dapat diabaikan. Dari awal berdirinya, forum ini telah menunjukkan ambisinya untuk menantang dominasi Barat, terutama Amerika Serikat dalam tatanan global. Namun, apakah BRICS cukup kuat untuk benar-benar menggeser kekuasaan Amerika Serikat? Welcome back di Family Sompak. BRICS, singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pertama kali dibentuk pada tahun 2009. Aliansi ini awalnya terdiri dari 4 negara besar yang memiliki pertumbuhan ekonomi sangat pesat, yakni Brazil, Rusia, India, dan China. Lalu pada tahun 2011, Afrika Selatan bergabung dan mengubah nama dari BRIC menjadi BRICS. Tujuan awalnya adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Di antara negara-negara anggota, kini lebih dari 1 dekade kemudian, BRICS telah tumbuh menjadi salah satu organisasi terpenting di dunia. Pada tahun 2024, 4 negara baru diterima sebagai anggota penuh, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Penambahan ini tidak hanya memperluas cakupan geografis BRICS, tetapi juga memperkuat pengaruhnya di Asia Timur Tengah dan Afrika. Pada KTT BRICS yang diadakan di Kazan, Rusia pada Oktober 2024, aliansi ini membuat gebrakan besar. Sebanyak 13 negara diundang untuk menjadi mitra resmi. Pada Desember 2024, Rusia mengonfirmasikan bahwa 9 negara menerima undangan tersebut, seperti Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan. Per 1 Januari 2025, 9 negara ini resmi menjadi mitra BRICS. Sementara itu, Arab Saudi yang juga diundang untuk menjadi anggota penuh belum memberikan jawaban. Tapi meskipun begitu, akhirnya pertanggal 3 Januari 2025 kemarin, akhirnya Arab Saudi resmi menjadi anggota penuh di dalam BRICS. Lalu disusul Indonesia yang resmi masuk juga ke dalam BRICS pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan masuknya kedua negara tersebut, menjadikan BRICS saat ini menjadi 11 negara yang menjadi anggota penuhnya. Di sisi lain, Argentina yang awalnya menyatakan niat bergabung menarik diri setelah kepemimpinan Javier Milei menggantikan Presiden Alberto Fernandez. Ekspansi ini menunjukkan bahwa BRICS tidak hanya tumbuh di Asia dan Afrika, tetapi juga mulai memiliki pijakan yang kuat di Amerika Latin dengan mencakup 18 anggota, dan mitra BRICS mencakup setengah populasi dunia. Anggota BRICS juga menghasilkan lebih dari sepertiga produksi minyak dunia, seperti menjadi penghasil utama pangan dan mineral, seperti nikel, tembaga, dan biji besi. Negara-negara BRICS melampaui pangsa negara-negara G7 dalam total PDB dunia dalam hal paritas daya beli pada tahun 2018. Pada tahun 2024, perbedaan tersebut bahkan semakin melebar. BRICS kini menguasai total 35% PDB di dunia, dibandingkan dengan 30% yang dikuasai negara-negara G7. Fakta ini mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi global dari negara-negara barat ke selatan, apalagi negara-negara anggota BRICS memiliki sejarah panjang perjuangan melawan keterbelakangan ekonomi dan politik. Akibat kolonialisme serta dominasi negara-negara maju, kini mereka bersatu untuk menantang dominasi G7 dan Amerika Serikat. China, anggota terbesar dalam BRICS berdasarkan ekonomi, adalah contoh nyata dari kebangkitan ini. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, China tidak hanya menunjukkan kekuatannya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam inovasi teknologi. Program Belt and Road Initiative atau BRI yang ambisius telah memperluas pengaruh China ke Asia, Afrika, dan Eropa, menciptakan koneksi infrastruktural global yang memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi dunia.
Sementara itu, India dengan populasi terbesar di dunia menawarkan potensi pasar domestik yang sangat besar. Negara ini terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, didukung oleh sektor teknologi informasi yang kuat, industrialis yang berkembang, dan investasi infrastruktur yang jor-joran. Kombinasi antara pasar domestik yang luas dan kebijakan reformasi ekonomi yang agresif menjadikan India sebagai salah satu kekuatan utama dalam BRICS. Rusia, meskipun berada di bawah tekanan sanksi Barat akibat konflik geopolitik, tetap menjadi salah satu produsen energi terbesar di dunia. Dengan cadangan gas alam dan minyak yang melimpah, Rusia memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan energi global, terutama bagi negara-negara BRICS lainnya. Posisi ini memberi Rusia besar dalam kerjasama aliansi ini. Tidak kalah penting nih, Brazil dan Afrika Selatan menambah keberagaman geografis dan strategi BRICS. Brazil sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin memiliki kekayaan sumber daya alam dan basis pertanian yang kuat, menjadikan pemain kunci dalam perdagangan global. Di sisi lain, Afrika Selatan sebagai pintu gerbang ke benua Afrika membawa perspektif unik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi di kawasan ini, sekaligus memperkuat posisi BRICS dalam hubungan ekonomi Selatan-Selatan. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, dolar Amerika Serikat telah memegang peranan sentral dalam ekonomi global sebagai mata uang utama di dunia. Dolar menjadi tulang punggung di perdagangan internasional, termasuk dalam transaksi minyak yang dikenal sebagai petrodolar. Status ini memberikan Amerika keuntungan luar biasa. Dengan dolar yang mendominasi, Amerika menikmati biaya pinjaman yang rendah karena permintaan global yang tinggi untuk mata uangnya. Selain itu, negara ini memiliki pengaruh besar atas sistem keuangan dunia, termasuk kemampuan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang dianggap melawan kepentingannya. Namun, tatanan ini mulai menghadapi tantangan serius. BRICS telah meluncurkan inisiatif ambisius untuk memperkuat perdagangan antar anggota dengan menggunakan mata uang alternatif. Ide ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada negara-negara anggota dalam menentukan kebijakan ekonomi mereka tanpa tekanan dari Barat. Jika berhasil, mata uang ini dapat merevolusi perdagangan global, memberikan lebih banyak pilihan bagi negara-negara berkembang, dan menantang monopoli dolar dalam transaksi internasional. Namun, langkah ini tidak luput dari perhatian Amerika Serikat. Status dolar sebagai mata uang utama dunia bukan hanya simbol supremasi ekonomi Amerika, tetapi juga alat geopolitik yang sangat efektif. Maka, ancaman terhadap dominasi dolar dianggap sebagai ancaman langsung terhadap posisi Amerika dalam tatanan global. Padahal ini terlihat jelas ketika Donald Trump selama masa kampanyenya memperingatkan jika BRICS benar-benar meluncurkan mata uang untuk melawan dolar, maka mereka akan mendapatkan sanksi serius. Bahkan, Trump mengusulkan tarif sebesar 100% terhadap negara-negara yang terlibat dalam inisiatif tersebut. Peran BRICS tidak hanya terbatas pada ekonomi. Bagi anggota aliansi ini juga merupakan tameng geopolitik untuk melawan tekanan Barat. Rusia misalnya telah memanfaatkan BRICS untuk memperluas hubungan negara-negara di Asia dan Afrika, terutama di tengah isolasi yang dikenakan oleh negara-negara Barat akibat konflik di Ukraina. Ketika sanksi Barat memutus hubungan ekonomi Rusia dengan Eropa dan Amerika, BRICS menjadi pintu masuk bagi Rusia yang tetap terhubung dengan ekonomi global. China dalam konteks ini memainkan peran penting sebagai mitra utama Rusia. Hubungan bilateral mereka diperkuat melalui perdagangan energi dan inisiatif strategis yang saling menguntungkan. Di sisi lain, India, meskipun memiliki perbedaan geopolitik dengan China dan Rusia, India tetap mendukung visi BRICS untuk melawan dominasi Barat. Meskipun masih menjadi ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat menghadapi tantangan besar di dalam negeri. Ketimpangan ekonomi yang semakin memburuk dengan 10% orang terkaya memiliki 90% saham pasar, mencerminkan kelemahan struktural yang dapat mengurangi daya saingnya di panggung global. Apalagi dunia memang sedang berubah.
Dominasi yang dulu dianggap tak tergoyahkan kini mulai diguncang oleh gelombang kekuatan baru. Di tengah perubahan ini, Amerika Serikat tampak seperti raksasa yang menolak menerima kenyataan bahwa kekuasaannya tak lagi absolut. Salah satu contoh yang nyata dari perjuangan Amerika untuk mempertahankan supremasinya itu adalah dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap Israel. Meskipun seringkali menuai kritik tajam dari komunitas internasional, dukungan Amerika terhadap Israel bukan sekedar bentuk aliansi strategis. Ini adalah warisan panjang dan dari kebijakan geopolitik yang telah membentuk tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua di Timur Tengah. Kawasan yang kaya akan sumber daya energi dan memiliki posisi strategis, Israel telah lama menjadi ujung tombak pengaruh Amerika Serikat melalui dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik yang besar. Apalagi Amerika memastikan bahwa mereka tetap memiliki pijakan kuat di wilayah yang kerap menjadi arena konflik global. Namun, dukungan ini tak hanya soal geopolitik. Ini juga soal simbolisme tentang siapa yang memegang kendali atas aturan dunia. Bagi Amerika dan sekutunya, hubungan dengan Israel menjadi representasi supremasi Barat, sebuah tatanan yang telah berjalan puluhan tahun, di mana Amerika adalah pemimpin yang tak terbantahkan. Tapi dunia tak lagi seperti dulu. Negara-negara lain mulai mempertanyakan tatanan ini. Mereka bosan dengan sistem yang berat sebelah dan mencari jalan baru untuk menyeimbangkan kekuatan global. Di tengah perubahan ini, blok seperti BRICS muncul membawa angin segar. Negara-negara seperti China, Rusia, India, Brazil, dan Afrika Selatan mulai menggagas tatanan dunia multipolar, di mana tidak ada satupun negara yang dominan sepenuhnya. Bagi mereka, dominasi Amerika termasuk melalui kebijakan kontroversialnya di Timur Tengah adalah simbol dari masa lalu yang sudah selayaknya ditinggalkan. Namun, Amerika seolah menolak untuk berubah dukungan yang terus mengalir ke Israel. Meski berhadapan dengan kritik atas pelanggaran hak asasi manusia dan konflik yang tak berkesudahan, menunjukkan mereka terus mengklaim sebagai pembela keadilan dan demokrasi. Di sisi lain, mereka menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang menjadi korban dari kebijakan Israel. Dunia melihat dan semakin banyak yang mulai memandang bahwa Amerika sebagai kekuatan yang kehilangan relevansinya. Di tengah perubahan besar tatanan dunia, BRICS hadir sebagai kekuatan baru yang menawarkan harapan akan dunia yang lebih adil. Meskipun tatanan besar menanti, baik dari dalam aliansi maupun tekanan eksternal, keberadaan BRICS menjadi sinyal kuat bahwa dominasi sepihak tidak lagi diterima. Penutup. Kita berada di persimpangan sejarah. Akankah dunia bergerak menuju tatanan multipolar yang lebih adil? Atau justru konflik baru akan muncul? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya.